Di mana pemirsa di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dengan catatan penguatan cukup signifikan di 0,91% dan ditutup di level 8.124.757. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 37 di 3723 maksud kami. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Heruwitya Wicaksana selaku Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak Didit? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan hari ini Pak. Review secara teknikal Pak, hari ini melesat intraday di atas 1% dan indeks harga saham gabungan sudah kembali berada di level 8.100-an. Ternyata ada perubahan pola Pak. Kalau kita flashback di 2 hari kemarin, pola pergerakan indeks harga saham gabungan naik signifikan di sesi pertama, kemudian melemah, dan di penutupan sesi kedua pelemahan terpangkas, dan secara teknikal indeks harga saham gabungan masih mampu ditutup di atas level 8 ribuan. Analisisnya Pak Didit. Oke, baik. Kalau secara teknikal memang kami melihat pergerakan atau penguatan IHSG ini cenderung rebound dalam jangka pendek terlebih dahulu ya, di mana betul seperti apa yang dikatakan oleh Mas David, selama 2 hari belakangan kemarin IHSG terkoreksi cukup agresif dan kami perkirakan saat ini memang rebound terlebih dahulu. Namun demikian kalau kami melihat dari sisi sentimennya, ini didukung oleh dengan adanya meredanya dari sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang kemarin ini cukup memanas begitu ya, dan kita melihat juga memang dari sisi harga komoditas emas dunia juga masih relatif meningkat, dan ini diikuti oleh emiten-emiten yang berbasis komoditas emas di IHSG sendiri. Kemudian di sisi lain dapat kita cermati bersama di perdagangan pada hari ini, pergerakan IHSG juga didorong oleh penguatan dari sektor perbankan atau sektor finansial, di mana kalau kita lihat dengan adanya insentif atau guyuran dana sebesar 200 triliun kepada Bank Himbara, nampaknya sudah mulai tersalurkan, paling tidak average-nya rata-rata itu sebesar 70% bagi para perbankan dari Bank Himbara sendiri. Kemudian juga nampaknya di akhir Oktober ini memang ada rilis dari keuangan emiten-emiten perbankan di akhir Oktober, sehingga beberapa hari ini menjadi kabar baik dari pergerakan IHSG ke depannya, seperti itu. Baik, saham-saham konglomerasi hari ini juga ikut menjadi penopang Pak Didit. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Ini lebih ke arah fundamental masing-masing perseroan dan emiten, karena tidak semua saham-saham konglomerasi hari ini mengalami penguatan, justru ada yang berbalik melemah, ada yang masih melanjutkan pelemahan. Oke, baik. Kalau kita lihat memang dari emiten-emiten konglomerasi ini cenderung selektif ya untuk penguatannya, di mana secara mayoritas sendiri pergerakan emiten konglomerasi ini cenderung konsolidasi atau cenderung sideways, bahkan ada yang melemah. Kami melihat memang pergerakannya cukup wajar mengingat pergerakan dari emiten-emiten konglomerasi sendiri beberapa periode belakangan ini cenderung menguat cukup agresif, sehingga juga mampu mengangkat IHSG kita atau indeks kita ke level 8.100 sampai 8.200. Jadi koreksinya agak cukup wajar, ada cooling down di emiten-emiten konglomerasi, dan nampaknya terjadi rotasi dari pergerakannya, sehingga emiten konglomerasi sedikit melemah ditopang dengan emiten perbankan, seperti itu. Baik, sebelum kita ulas dari sisi teknikal Pak, arah indeks harga saham gabungan untuk besok jelang libur akhir pekan di tengah penguatan yang terjadi hari ini. Oke, kalau kita lihat penguatan IHSG nampaknya masih berpeluang ya ke depannya untuk menguat, terlebih besok tinggal hari Jumat begitu. Kami melihat ada penguatan yang relatif terbatas, paling tidak nanti untuk menguji kembali area highest-nya di area 8.146 sampai ke area 8.173. Namun demikian dapat kita waspadai bersama bahwa kami masih mencermati akan adanya potensi koreksi untuk IHSG, paling tidak nanti untuk menguji di area 8.083 sampai ke 8.000
8.107 kembali, seperti itu. Baik, saham-saham konglomerasi yang hari ini melesat signifikan dan mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa dari DSSA, Pak. Tadi pun juga sudah kita sampaikan dari sisi sentimen dalam lelang frekuensi ini dari pemerintah ada 3 emiten, ada Telkom, DSSA, kemudian juga ada Wi-Fi ini, di mana Wi-Fi mendapatkan regional 1, sementara DSSA mendapatkan 2 regional. Ini borong ini, Pak, dari beberapa persaingan yang lainnya. Dan hari ini tercermin dari saham DSSA yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sementara Wi-Fi tampaknya sudah price in. Analisis dan rekomendasi terhadap DSSA, Pak, tapi sebelumnya seberapa penting, Pak, perebutan lelang frekuensi ini bagi emiten-emiten terkait? Oke, kalau kita lihat memang terjadi adanya untuk perebutan dari lelang frekuensi sendiri ya. Dan kalau kita lihat memang DSSA menjadi salah satu pemenang dari lelang tersebut. Kami melihat bahwa dengan adanya pemenang lelang ini untuk DSSA sendiri, ini membuka peluang untuk DSSA menjadi player di luar Jawa dan menjadi ekspansi bisnisnya di luar bisnis energinya. Jadi mereka lebih ke bisnis jaringan dan bisnis teknologi sendiri. Jadi memang cenderung cukup penting, sehingga kalau kita lihat semenjak 3 hari belakangan ini, termasuk hari ini, pergerakan DSSA juga relatif menguat seperti itu. Nah, kalau dari sisi teknikalnya yang dapat kita cermati untuk pergerakan DSSA, ini kecenderungannya juga masih cukup baik, terjadi peningkatan adanya volume pembelian pada perdagangan hari ini, dan sempat menciptakan adanya ATH kembali ya, all time high kembali dari DSSA. Dari MACD-nya ini sudah mulai bergerak adanya potensi adanya golden cross seperti itu, sehingga DSSA masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Dan kami perkirakan apabila nanti DSSA mampu untuk break dari area resisten ya di 118.450, maka DSSA berpeluang nanti untuk menguji rentang area 120 sampai 122.000. Namun demikian dapat kita waspadai bersama sebagai area supportnya yang dapat kami berikan ini di levelnya 113.475. Karena apabila break dari area tersebut, maka level 109, 110 dapat digunakan menjadi area koreksi terdekatnya. Seperti itu. Baik, kita beralih ke WIFI, Pak. Hari ini bergerak fluktuasi, tapi secara teknikal dalam beberapa pekan terakhir sudah mengalami penguatan signifikan, dan juga beberapa buruan kali mencatatkan rekor tertinggi terbarunya. Sudah price in, Pak, karena ketika pengumuman di perdagangan hari sebelumnya, WIFI sudah mengalami koreksi di atas 7%, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat memang secara teknikal pergerakan WiFi ini penguatannya sudah cukup signifikan ya. Kalau kita lihat ini dari Juli 2025. Nah, hal ini cukup wajar mengingat pergerakan yang cenderung menguat seperti ini, dan selama 3 atau 4 hari belakangan ini pergerakannya cenderung tertekan. Dapat kita lihat tekanan jualnya juga cukup besar, dan dari sisi teknikalnya sendiri kita lihat MACD-nya ini sudah mulai menukik untuk membuat adanya dead cross. Jadi para investor juga perlu mewaspadai, karena juga kami masih melihat adanya potensi koreksi dari pergerakan WiFi selanjutnya, di mana apabila WiFi break dari 3140, maka dapat kami perkirakan area koreksi berikutnya yang dapat dicapai nampaknya akan menguji di level 3000 sampai 3070. Termati juga area resistnya yang berada di 3340. Break dari 3340 kecenderungannya cukup baik di 3500, 3650 dapat dijadikan sebagai target penguatannya. Seperti itu. Baik, wait and see dulu, Pak, untuk WiFi. Untuk WiFi sendiri kami menyarankan untuk buy on weakness terlebih dahulu, seperti itu. Baik, di beberapa level yang sudah disebutkan tadi, ada DSSA dan ada WiFi, pergerakannya cukup berbeda di sepanjang perdagangan hari ini di tengah aksi fundamental yang dilakukan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.